Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkan kami pengurus Masjid Babus Salam Komplek Duta Bandara Permai menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Salat Jumat pada hari ini tanggal 1 Desember 2023 bertepatan dengan 17 Jumadil Ula 1445 Hijriah. Salat Jumat akan dilaksanakan pada jam 11.33 WIB. Salat Jumat ke-247 di Masjid Babus Salam. Adapun petugas salat Jumat adalah muadzin Bapak Haji Safikis, Muasyirol Bapak Stowo Haji, Khotib Perangkap Imam Bapak Kiai Haji Jamroni Hasan SPDI. Kas Masjid Babus Salam sampai dengan Jumat tanggal 1 Desember 2023 saldo kas Jumat lalu sebesar Rp7.852.550. Infak Jumat tanggal 24 November 2023 sebesar Rp922.000. Penerimaan sedekah dari tanggal 24 November sampai dengan 1 Desember 2023 sebesar Rp116.200. Pengeluaran sebesar Rp2.785.000. Total saldo kas per tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp6.105.750. Kas Badan Amal Kematian Babus Salam sampai dengan Jumat tanggal 1 Desember 2023 saldo BAK Jumat lalu tanggal 24 November 2023 sebesar Rp16.597.000. Penerimaan dan pengeluaran nol. Total saldo kas BAK per tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp16.597.000. Informasi keuangan masjid lebih terperinci dapat dilihat pada papan pengumuman Masjid Babus Salam, baik laporan bulanan dan setiap periode Jumat. Pengurus Masjid Babus Salam siap menerima menyalurkan hewan kurban tahun 1445 Hijriah dengan biaya per orang sebesar Rp2.750.000. Diharapkan kepada jamaah salat Jumat agar mengisi saf-saf yang masih kosong di bagian depan dan bagi yang membawa HP agar sementara disilentkan demi menambah kekhusyuan salat berjamaah kita. Para jamaah salat Jumat dimohon tidak berbicara ketika khotib sedang menyampaikan khutbah, tenang dan diamlah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menutup pengumuman ini, marilah kita bersama membacakan surah Al-Fatihah untuk saudara-saudari kita yang sedang ditimpa musibah atau sakit, semoga diangkat penyakitnya, dan kepada seluruh jamaah serta donatur pembangunan Masjid Babus Salam, semoga diberi kesehatan dan rezeki barokah. Al-Fatihah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معاشر المسلمين وجبلة الصالحين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين الخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم من أحدكم ومن يتكلم فقد نهات ومن له فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على عن الدين رب احفظنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد فيا أيها المسلمون فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى حق تقوى بامتثال أوامر الله واجتناب النواهي فقد فاز من تقى وخاب من طغى. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maha suci Allah dan segala puji baginya atas limpahan dan anugerah nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga dengannya kita dapat hadir di masjid, di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Walaupun dalam kondisi cuaca hujan tidak menghalangi kehadiran kita di tempat ini. Inilah bukti atau realisasi dari iman dan takwa kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Undangan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ini langsung dari Allah. Undangan ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, seperti panggilan ketika Allah memanggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sehingga pelaksanaan sholat Jumat ini bisa kita jadikan tolak ukur keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Atas kehadiran kita di tempat ini patut kita memanjatkan syukur, iman yang menggerakkan hingga akhirnya kita sampai di tempat ini walaupun dalam cuaca hujan. Harapan dan doa kita mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita ini dan ibadah-ibadah kita yang lain, baik yang bersifat ritual maupun yang berdimensi sosial, semuanya tercatat menjadi bagian dari amal soleh kita yang dengannya kelak di akhirat akan menjadikan timbangan amal baik kita semakin berat. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Beratnya amal timbangan kebaikan yang kita capai dengan amal soleh hari ini akan membawa kita meraih rahmat Allah atau kasih sayang Allah, dan rahmat Allah itulah yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surganya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini kembali khatib mengajak kepada kita semua, terkhusus kepada khatib pribadi dan kepada hadirin, agar kita terus berupaya berikhtiar meningkatkan kuantitas dan kualitas takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, minimal perintah-perintah yang wajib
seperti halnya sholat Jumat saat ini, dan minimal juga larangan-larangan yang haram, ya, sehingga kita mampu meraih predikat muttaqin. Kita ingin kualitas takwa kita bertambah tinggi, kita ingin derajat takwa kita semakin baik, sehingga kita terus berupaya tidak hanya melaksanakan perintahnya yang wajib, bahkan perintahnya yang sunnah pun kita berupaya untuk bisa melaksanakannya. Juga kita tidak hanya siap untuk meninggalkan larangan-larangannya yang haram, tetapi larangan-larangannya yang makruh pun kita mesti siap untuk meninggalkannya. Nah, cara ini akan mengantarkan kita meraih kedudukan dan derajat takwa yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anugerah besar, bahkan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman wal Islam. Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada anugerah ini. Dan berlaku sebaliknya, ujian terbesar, musibah terbesar adalah musibah ketika seseorang itu tidak diberikan nikmat iman wal Islam. Dia bukan bagian dari muslim, dia bukan bagian dari mukmin. Itulah musibah besar, musibah terbesar yang dihadapi. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang Islam dan beriman. Kemudian dalam rangka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, untuk menjaga persaudaraan ini, baginda Nabi SAW memberikan beberapa pesan kepada kita. Banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang upaya untuk menjaga tali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara kita sesama. Salah satunya riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dari sebuah hadis yang panjang. Di antara pesan beliau kepada kita adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, orang Islam yang satu adalah saudara bagi orang Islam yang lain. Oleh karenanya fala yadlimuhu, maka tidak boleh menzaliminya atau berbuat zalim kepadanya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh mengabaikan, tidak peduli. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh berdusta atau berbohong kepadanya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghinakannya. Hadirin, dari sekian pesan-pesan yang disampaikan Nabi kepada kita, salah satunya adalah wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh abai, tidak boleh cuek, tidak boleh tidak peduli dengan saudaranya yang lain. Hadirin rahimakumullah, inilah ujian bagi ukhuwah Islamiyah di antara kita. Siapapun dia, kalau dia bersaksi akan dua kalimat syahadat, maka dia menjadi bagian dari kita, siapapun dan dimanapun dia. Al-muslimu akhul muslim. Hadirin, sebuah hadis baginda Nabi membuat analogi yang indah, membuat perumpamaan yang indah, hubungan antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain. Nabi bersabda, mathalul mu'min fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Perumpamaan antara orang Islam satu dengan orang Islam yang lain itu seperti satu tubuh dalam hal kasih sayang, dalam hal saling menghargai, menghormati di antara mereka. Itu bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun,
Tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. Apabila bagian tubuh merasakan sakit, maka otomatis bagian tubuh yang lain akan merasakan yang sama, bisahri wal humma, panas dan demam. Ketika bagian ujung jempol kaki kita terkena batu kemudian terluka, atau jari tangan kita teriris pisau, maka yang sakit tidak hanya bagian yang teriris itu saja, tetapi bagian tubuh yang lain juga ikut merasakan. Itulah analogi persaudaraan di antara sesama orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Hadirin rahimahullah, dalam tingkat yang lebih serius, bahkan baginda Nabi sampai mengingatkan kepada kita, man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhu. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan yang menimpa saudaranya Islam yang lain, falaysa minhu, maka ia bukan bagian dari mereka. Waliyahumillah. Hadirin, ma'asyiral hadirin rahimahullah, hampir 2 bulan dipertontonkan kepada dunia, khususnya kepada umat Islam, ujian berat yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Bukan konflik, itu bukan perang, lebih tepatnya itu adalah penindasan, kebiadaban yang tidak bisa dimengerti oleh akal sehat kita. 12.000 atau bahkan 13.000 korban yang wafat, dan itu ribuan diantaranya adalah anak-anak, wanita, orang tua, dan dunia menyaksikan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah korelasi hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Mungkin di antara kita bertanya, apakah Allah tidak mampu memberikan pertolongan kepada saudara kita di Gaza sebagaimana Allah menurunkan pertolongan kepada Ashabul Fil ketika Abraha dengan pasukan gajahnya mau menghancurkan Ka'bah, lalu Allah mengirim burung-burung ababil yang menghancurkan mereka? Atau Allah memberikan pertolongan kepada pasukan Rasulullah di Medan Badar yang hanya 313 orang menghadapi 1.000 lebih, mereka dengan kekuatan yang penuh, dan Allah memenangkan pasukan Badar. Dan Allah maha mudah, begitu betapa mudahnya Allah bisa melakukan itu. Lalu bagaimana dengan penindasan atau pembantaian di Gaza yang walaupun jeda hari ini 4-5 hari gencatan senjata, tapi kita tidak tahu esok lusa apa yang akan terjadi kembali nanti. Kita yakin Allah pasti mampu. Buktinya sekian peristiwa Allah menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan bi'idznillah. Allah sangat mampu. Tetapi sampai hari ini fakta yang terjadi seperti itu hadir. Ini pertanyaan besar sekaligus menjadi ujian keimanan kita. Sekali lagi, kalau Allah mau, dalam hitungan detik selesai. Tapi Allah belum melakukannya sebagaimana Allah melakukan kepada pasukan gajah. Allah belum melakukannya dalam bentuk yang nyata kepada pasukan Badar misalnya. Itu Allah ingin melihat reaksi kita semua. Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita semua. Sekaligus Allah ingin menguji keimanan kita semua. Itulah jawaban yang paling real yang bisa kita pahami. Nah, hadirin rahimahullah, pertanyaan besarnya adalah apa yang bisa kita lakukan
dalam rangka untuk menjawab semua itu. Hadirin rahimakumullah, merasakan kepedihan, merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di sana adalah hal yang niscaya. Lalu apa yang bisa kita perbuat? Hadirin, pertama, sekurang-kurangnya rasa peduli itu kita tunjukkan dengan doa. Dan ini sudah seminim mungkin yang bisa kita berikan. Kita ikut merasakan kepedihan itu. Ya, maka doa-doa yang kita panjatkan baik di dalam sholat melalui qunut nazilah misalnya, maupun di luar sholat, terus doa itu kita panjatkan. Dan doa itu adalah senjata. Doa itu adalah benteng. Doa itu adalah silahul mu'min. Doa itu diterima atau tidak itu adalah hak Allah. Doa itu sendiri sudah merupakan bagian dari ibadah yang sudah kita lakukan. Lalu yang kedua, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, sebagian dari rezeki itu kita infakkan untuk meringankan penderitaan mereka melalui lembaga-lembaga infak, lembaga donasi. Hadirin, yang tentu kita juga mesti selektif donasi-donasi yang membuka bantuan ke Palestina, agar sampai kita tidak salah memberikan bantuan itu. Seberapapun yang bisa kita donasikan itu bagian dari kepedulian kita. Kemudian yang ketiga, hadirin, sebagaimana himbauan dari Majelis Ulama misalnya, kita mulai selektif dalam berbelanja. Dan melalui seruan boikot produk-produk mereka itu, hadirin, itu ternyata bagian jihad bil amwal yang lumayan efektif. Produk-produk mereka mulai berguguran, produk-produk mereka mulai terguncang, saham-saham mereka di bursa mulai terguncang karena upaya boikot dari umat Islam di seluruh dunia. Ini bagian juga dari perjuangan yang bisa kita lakukan. Masih banyak produk-produk yang tidak terafiliasi kepada mereka. Dengan belanja produk mereka, langsung atau tidak langsung, kita sudah ikut membantu penindasan itu. Waliyahudzubillah. Kemudian upaya yang keempat yang bisa kita lakukan, melalui handphone kita, melalui media sosial, kita bisa berjihad untuk terus menyebarkan salah satunya penindasan kebiadaban mereka itu, untuk membangkitkan ghirrah Islamiyah di antara kita, agar semakin terbuka dunia menyaksikan penindasan dan kebiadaban itu, sehingga rasa solidaritas semakin kuat di antara kita, sehingga bantuan dan doa-doa lebih kuat untuk kita panjatkan untuk mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saatnya akan tiba di mana baginda Nabi SAW menjanjikan dalam satu hadisnya, dan hadis ini sangat kuat nilainya, kualitasnya. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini bahwa di akhir zaman la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Tidaklah kiamat itu akan datang sampai umat Islam akan perang dengan Yahudi. Wa yahtabiul yahudu wara'al hajar wa syajari. Mereka kocar kacir, mereka berlarian kontang panting sampai mereka bersembunyi di balik batu, di balik pohon. Batu dan pohon itu kemudian bersaksi, bisa bicara. Ya Muslim, ya Abdullah, waro'il Yahud faktulhu, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia. Ini adalah hadis yang sahih, dan ini adalah berita gembira bagi umat Islam. Tentu saja ini menjadi bagian dari tanda-tanda akhir zaman, bahwa peperangan itu kelak akan dimenangkan oleh umat Islam. Hadirin rahimakumullah, Masjidil Aqsa menjadi tempat tersuci ketiga di bumi ini setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di tempat itu Rasulullah difiniskan dalam perjalanan Isra-nya
sekaligus itu menjadi senang perjalanan beliau dalam mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bumi Palestina itu juga adalah buminya para nabi, ribuan para nabi dilahirkan di tempat itu, dan Allah sudah menetapkan bahwa tempat itu menjadi tempat akhir zaman, di mana Dajjal yang juga menjadi bagian dari tanda akhir zaman akan berakhir, akan terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di tempat itu juga. Maka keberadaan Masjidil Aqsa menjadi sangat kuat hubungannya dengan umat Islam, karena itu menjadi bagian dari satu di antara 3 tanah yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada umat Islam, khususnya kepada mereka yang sedang berjuang di Gaza dan di Palestina. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الفخر وآله الأطهار وأصحابه الأحياء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين لعشرة الكرام وعن بقية صحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة من منطقتنا كلمة بارد هذه خاصة من منطقتنا قديانة وكبرايا هذه خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين.
اللهم عجل المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم عجل المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم عجل المسلمين المستضعفين في فلسطين خاصة وفي أنحاء بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اشدد وطأتك على أعداء المسلمين اللهم شدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.